Dikutip dari Tribun Jakarta, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Heri Purnomo pada Kamis 24 Juni 2021. Heri menuturkan ayah dari bayi tersebut berstatus sebagai kakak. Sang kakak melakukan hubungan intim dengan adiknya seusai menonton video porno. Hal itu yang mendorong nafsu bejatnya hingga menarik adiknya ke kamar dan menyetubuhi adik kandungnya sendiri. Pemirsa, polisi sudah menahan kakak beradik pelaku incest di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Di rumah sederhana inilah kedua tersangka tinggal bersama ibu dan ketiga adiknya. Warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan 4 kerangka bayi di sebuah lahan. Ternyata 4 kerangka bayi tersebut merupakan hasil incest seorang wanita berinisial E dengan sang ayah kandung. Incest merupakan tindakan seksual antara anggota keluarga yang berhubungan darah, seperti ayah dan anak, ibu dan anak, saudara kandung, atau hubungan keluarga lainnya. Kasus incest di Indonesia menjadi sorotan publik karena akibatnya yang serius dan mengguncangkan. Laporan dan data yang ada menunjukkan bahwa kasus-kasus incest di Indonesia terjadi di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat Indonesia. Namun seringkali isu ini tersembunyi dan tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk stigma sosial, ketakutan, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Melalui podcast Love Revolution, Daniel dan Debbie ingin meningkatkan awareness mengenai isu incest yang sedang marak terjadi. Jika Anda merupakan korban atau Anda ingin mencegah hal ini terjadi di sekeliling Anda, silakan simak podcast Love Revolution berikut ini. Stand by. 3, 2, 1, action. Dan kenapa ya di Indonesia ini loh, kok akhir-akhir ini banyak sekali loh kejadian sexual immorality? Kita tahu bahwa hal itu adalah tanda-tanda zaman itu dulu. Zaman apa? Zaman bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi ya ampun deh ya, masa kalau misalnya pemerkosaan itu kan ya di mana-mana terjadi. Tapi ini akhir-akhir ini yang terjadi itu malah bapak nidurin anaknya sampai hamil, mulai dari anak ini masih belasan tahun sampai udah gede. Coba bayangin di mana hati seorang bapak. Itu membuat miris ya. Kalau misalnya aku baca ya, maksudnya kan kita juga punya anak ya. Kita juga punya anak cewek, kita punya anak cowok gitu ya. Dan istilahnya nggak habis pikir karena seharusnya seorang papa nih ya. Seorang papa itu kan tugasnya adalah nomor 1 memberikan jaminan rasa aman kepada keluarganya, ya kan, baik kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Yang kedua, seorang papa itu kan tugas utamanya juga adalah memberikan provide income atau provide kehidupan gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 ini aja tidak dilakukan, maka keluarga itu sudah tatanannya istilahnya tercerai berai, amburadul. Nah, sekarang kalau misalnya seorang papa sampai melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anaknya, yaitu ngawur banget. Makanya, salah banget itu ya. Lah itu aku maksudnya tuh geram banget gitu. Kenapa gitu loh, kenapa harus sama anaknya, istrinya mana? Nah, ketika aku pelajari tentang kasus ini apa yang dikorek-korek oleh media ya, bahwa ternyata papanya mengatakan bahwa dia sudah cukup lama tidak berhubungan seksual dengan istrinya. Karena? Kurang tahu. Ya, ini adalah pengakuan daripada orang itu, walaupun itu bukan excuse. Iya. Betul nggak ya? Nah, kemudian yang kedua dia merasa bosan. Jadi, kalaupun misalnya, ini yang mesti dimengerti nih, bahwa kalau kita bicara tentang suatu perkawinan nih, terutama kita orang-orang yang sudah kenal dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan, bahwa perkawinan kan itu istilahnya adalah salah satu daripada tujuan Tuhan supaya manusia bisa tertata gitu dalam hubungan. Bukan cuma untuk supaya beranak pinak, tetapi juga merupakan, kita udah belajar ya bagaimana perkawinan itu adalah idenya Tuhan. Nah, kemudian di dalam perkawinan itu bagaimana suami istri harus saling mengerti untuk saling melayani. Bahwa tubuhnya istri bukan lagi tubuhnya sendiri, tubuhnya laki bukan punya suaminya sendiri. Jadi harus berbicara masalah hubungan seksualnya adalah sesuatu yang sifatnya konstan selama kehidupan dalam pernikahan itu terjadi. Nah, rupanya ini yang kita mesti pahami. Memang sekali lagi ya, daripada apa yang kita lagi bahas ini,
apa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya atau yang kita sebut incest ini tadi bukan sesuatu untuk excuse atau membenarkan. Tetapi kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Bahwa kok bisa nih seorang istri tidak melayani suaminya. Gitu. Dan kemudian yang berikutnya aku rasa juga pasti si suami ini atau kebanyakan masyarakat sudah kecanduan pornografi. Nah ini yang nggak boleh juga. Udah rusak ini. Betul, ya, bagian depan ini apa namanya? Prefrontal cortex atau PFC. Nah sehingga ketika seorang manusia PFC-nya sudah rusak ini dia tidak lagi bisa membedakan yang mana itu anak, yang mana itu orang luar. Sehingga ya maaf kata tidak lagi berbeda dengan yang namanya binatang atau hewan. Hewan kan gitu. Ya kalau misalnya kita lihat misalnya anjing tuh. Anjing bisa aja dia punya tujuannya adalah kalau misalnya di breeder itu atau di pengembangbiakan anjing, dia nggak peduli lagi mana yang mama, mana yang anak, yang pokoknya dikawinkan aja. Tujuannya adalah punya anak. Nah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, ya kita sudah diberikan PFC ini atau prefrontal cortex ini, tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti bahwa dalam kehidupan ada tatanan sosial. Nah ini yang rupanya orang-orang yang sudah kecanduan pornografi itu, yang mana PFC-nya bisa rusak, nggak berfungsi dengan baik. Nah apalagi kalau di berita itu dikatakan bahwa putrinya itu atau anak perempuannya waktu itu berumur 10 tahun. Waduh. Ya kan, jadi mulai dari umur 10 tahun sampai umur 16 tahun dan otomatis seorang anak perempuan ini dia tubuhnya akan menjadi bukan lagi anak-anak tetapi remaja. Dan kemudian kalau remaja berarti sel telurnya akan menjadi lebih mature dan kemudian siap terjadi pembuahan. Ya hamil lah lama-lama. Gila banget ya, society di Indonesia bisa menjadi seperti itu, sedih loh ya. Nah, tapi maksudnya itu bisa menjadi pembelajaran kan buat kita semua yang lain gitu. Perlu pembelajaran, betul. Seperti salah satu contohnya, seorang istri tidak bisa terus-menerus membiarkan suaminya hidup tanpa seks gitu kan. Istri yang menolak, tidak mau melayani suaminya, terus suaminya suruh apa gitu kan ya. Betul. Memang kita tidak membenarkan tindakan suaminya yang seperti itu, tapi istrinya juga termasuk salah dong. Kok dia juga nggak tahu kalau hubungan ini terjadi antara bapak sama anak di dalam rumah dia sendiri yang sama. Kan? Ya, betul. Makanya aneh sekali gitu. Seakan-akan udah terjadi pembiaran mungkin atau tutup mata sebelah, nggak mau tahu. Ya gitu. kita nggak punya data-data yang lebih akurat daripada itu selain apa yang kita dengarkan dari media atau kita baca ya. Namun demikian kita lihat dulu definisi daripada incest itu apa. Hubungan incest itu adalah hubungan seksual yang terjadi dengan keluarga yang dianggap dekat. Misalnya apa? Tadi ayah dengan putrinya, atau mama dengan putranya, atau misalnya kakak dengan adiknya, atau misalnya yang dianggap sepupu. Ya, misalnya kalau itu terjadi maka inilah yang disebut yaitu incest itu. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Karena ada banyak sekali pandangan-pandangan yang ketika aku pelajari ternyata ada alasan-alasannya, Dep. Alasan sosiologi atau masyarakat. Ada alasan secara medis itu kenapa tidak diperbolehkan. Katanya nanti anaknya bisa cacat. Betul, gitu ya. Dan kemudian yang paling penting sebagai anak Tuhan ternyata dalam firman Tuhan dalam Alkitab juga dilarang. Itu. Jelas di sana. Itu kekejian bagi Tuhan kan. Betul. Nah kalau kita ngomong tadi sepupu ya, tapi kan ada juga di beberapa kebudayaan itu yang bilang kalau sepupu dari mama nggak apa-apa katanya gitu. Jadi mama punya adik perempuan atau punya kakak perempuan yang punya anak, nah itu nggak apa-apa karena papanya kan dari dua marga yang berbeda. Tapi apakah kita ngomong hanya cuman soal marga aja? Karena kan bisa aja waktu seorang ibu hamil anaknya itu bisa nurun darah ibunya. Selanjutnya nanti kakak dari ibunya hamil punya anak, bisa aja anak itu mewarisi darah ibunya yang mana sama gitu loh. Itu gimana? Nah, cuman kalau kita ngelihat dari medis dulu ya, seorang anak itu kan lebih banyak kita bukan dokter ya, tetapi maksudnya yang pernah aku baca itu adalah seorang anak mewarisi genetika daripada papanya. Karena yang membawa benih itu papa bukan mama. Gitu. Jadi bukan karena golongan darah, bukan tapi karena golongan darah. DNA ini ngomong tentang Betul. Jadi makanya itu kalau kita tahu di Indonesia pun ada juga praktek-praktek seperti itu walaupun sekarang udah jarang banget gitu ya kita dengar bahwa kalau dari sepupu dari misalnya mama ini ya, mama punya adik perempuan misalnya itu kan lumayan jauh. Tadi yang seperti kamu bilang bahwa genetikanya, gennya atau DNA-nya itu dibawa oleh si suami. Ketika si mama ini seorang perempuan menikah dengan si A misalnya, dan kemudian adiknya menikah dengan si B, maka istilahnya ini kan dari keluarga yang cukup berjauhan. Makanya itu biasanya kalau seorang mama ini punya anak dengan adiknya punya anak, kadang-kadang
di masa yang sudah lewat itu kadang-kadang bisa terjadi pernikahan di dalam anggota keluarga yang relatif dekat. Nah, mereka nggak sebut ini sebagai incest. Gitu. Namun demikian kayaknya rada aneh juga ya kalau misalnya bertumbuh kembang dari kecil misalnya main kelereng bareng. Betul, aku punya sepupu misalnya ya dan kemudian jatuh cinta dengan sepupunya kayaknya rada aneh juga gitu loh. Makanya itu sangat penting banget untuk orang tua mengerti kondisi anaknya. Apalagi zaman sekarang kan kalau kamu tanya tadi itu kenapa ya di Indonesia banyak kasus seperti itu? Karena salah satu alasan yang bisa aku pikirkan sekarang ini kan gini. Di Indonesia biaya hidup semakin lama semakin mahal, tinggi. Dengan adanya tekanan-tekanan kebutuhan hidup yang sangat tinggi, yang mana membuat orang tua menjadi absen. Oke. Ya, orang tua menjadi absen. Karena mereka harus kerja. Betul. Ini kan ada cuman satu kasus nih. Bagaimana ayah memperkosa anaknya? Bagaimana dengan kakak yang memperkosa adiknya? Betul nggak? Bagaimana dengan misalnya sepupu yang lebih gede? Waktu aku bertumbuh kembang pun sepupuku pun ngajak nonton pornografi misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seorang sepupu atau kakaknya yang udah jauh lebih gede yang mungkin umurnya misalnya beda 7 tahun, beda 12 tahun, beda 15 tahun, adiknya masih berumur 5 tahun, kemudian si kakak udah kecanduan pornografi, kalau nggak ada supervisi daripada orang tuanya, kan itu pemerkosaan bisa terjadi. Gitu loh. Makanya kenapa sekarang terjadi di Indonesia? Karena di Indonesia biaya hidup yang semakin tinggi, yang mana kerap kali kita melihat bahwa bukan cuma si papa yang harus keluar rumah untuk bekerja, tetapi mama pun harus meninggalkan rumah. Jadi anak-anak tidak ada yang supervisi di rumah. Yes, dan di mana tatanan sosial ini nggak seperti yang terjadi di banyak tempat di luar negeri. Ya, atau mungkin kalau di Jakarta daycare center udah mulai banyak nih. Belum lagi kalau misalnya taruh daycare center nanti anaknya udah sakit dan yang lain-lain atau mungkin nggak punya uang cukup sehingga kalau misalnya di daerah perkampungan yang lebih kecil ya anaknya ditinggal di rumah. Ya udah mulai dari dia kecil ya harus masak sendiri, nyiapin makanan sendiri. Kalau itu terjadi penyelewengan seksual ya orang tuanya kagak tahu lah. Gitu loh. Ini yang sangat disayangkan semestinya. Tapi kalau dalam kasus bapak sama anak ini kan dia nggak absen, berarti dia ada di rumah dong. Dia melakukannya di malam hari. Kejadiannya di rumah. Yes, dia melakukannya di malam hari. Jadi kita kan nggak tahu dia kalau siang. Anaknya kok nggak pernah lapor sama mamanya ya? Takut, dia ancam mau dibunuh oleh papanya. Nah lagi-lagi ini tatanan yang sudah dirusak oleh si papanya sendiri. Nah kemudian kita juga bisa ngelihat bahwa ternyata ada juga pandangan sosial. Kadang-kadang secara sosial itu, misalnya contoh nih ya, ada satu daerah yang pernah kita tahu ya di daerah misalnya banyak lah di Indonesia masih banyak yang di pedalaman-pedalaman cukup terbelakang di pedalaman-pedalaman misalnya ya, di mana ada beberapa suku-suku di Indonesia yang masih nomaden. Mereka masih berpindah tempat dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Dan kehidupan nomaden itu tentunya tidak mudah. Karena biasanya apalagi orang Indonesia, adat Indonesia zaman dulu, mereka terbiasa kalau misalnya ya kita pergi ke banyak tempat, apakah itu di Kalimantan, di Sumatera atau di Sulawesi, orang-orang zaman dulu mereka tinggal di namanya rumah panjang atau long houses. Betul nggak? Yang mana bisa terisi satu rumah itu bisa ada 3 keluarga, 5 keluarga, 7 keluarga. Nah yang pernah aku lihat langsung, itu bahkan di dalam rumah-rumah orang-orang yang sifatnya masih nomaden, mereka nggak ada bilik, nggak ada perbedaan atau pemisahan antara dinding pemisah. Tidak ada, hanya satu hall gitu aja, nggak satu ada ruang, kamar gitu. Tidak ada kamar, ya. Jadi istilahnya benar-benar sangat tradisional banget gitu loh. Tidak ada tatanan sosial yang baik, cenderung primitif. Jadi apapun yang terjadi malam hari, aktivitas orang dewasa ketika orang tua berhubungan badan itu anak-anak bisa melihat. Anak-anak bisa melihat, anak-anak bisa mendengar gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa bayangkan kalau misalnya punya kebutuhan ya, di sana ada 2 anggota keluarga atau 5 anggota keluarga dan si paman A melakukan itu, si paman B melakukan itu, orang tuanya melakukan itu ya, walaupun mungkin mereka melakukannya pelan-pelan merasa bahwa anak-anak tidak tahu bahwa tapi anak-anak mendengar. Jadi secara tidak langsung orang tua memberikan pendidikan atau edukasi seksual yang sangat salah, gitu. Sehingga akibatnya ketika orang tuanya lagi di sawah atau berkebun, misalnya kakaknya memperkosa adiknya. Karena ngelihat contoh di malam hari seperti itu. Ini sebenarnya tugas pemerintah atau bukan sih? Iya dong, tugas setiap orang.
mengentaskan hal-hal yang seperti Tugas ini? pemerintah dan juga aku rasa sebagai kalau kita lembaga-lembaga Kristen misalnya ya, yayasan-yayasan, kita harus melakukan sosialisasi. Makanya itu salah satu yang kita lakukan melalui Yayasan Anugerah adalah ketika kita masuk ke suatu daerah, kita ngajarin tentang pendidikan. Nah, minimnya literasi ini yang membutakan. Kan kita tahu nih ya, bahwa tanpa adanya pendidikan, masyarakat menjadi bodoh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apalagi ketika kita masuk ke beberapa daerah yang misalnya walaupun tidak ada signal, walaupun masyarakat misalnya masih tinggal cukup dalam suasana yang lebih primitif, tapi mereka bisa beli handphone di kota-kota kabupaten, di kota-kota kecamatan. Terus handphonenya isinya apa kalau nggak ada signal? Dan tidak sedikit daripada orang-orang itu yang sudah injek data, video ke handphone orang-orang itu atau anak-anaknya, video-video yang porno. Sehingga walaupun sampai di atas gunung atau lembah-lembah sekalipun, di sana pornografi sudah nyampe. Jadi itu menjadi cara iblis merusak generasi Betul bangsa sekali. kita. Sehingga dengan tidak adanya literasi itu, mereka tidak lagi merasa bahwa ini sesuatu yang tabu. Makanya tidak heran di antara kalangan masyarakat yang masih terbelakang ini, anak-anak perempuan yang sudah berumur 12 tahun sudah dikawinkan. Gitu. Lagi-lagi kalau ditanyakan, ini tugas siapa? Aku rasa sebagai bangsa ya ini tugas setiap orang. Makanya kita sebagai bangsa yang mau bermartabat, kita kalau melihat ada daerah-daerah yang terpencil, yang kesusahan, dan kemudian kalau ada lembaga-lembaga yang masuk ke sana dan memang bisa membuktikan, kita harus support dong. Dukung. Kita nggak boleh diam aja. Ya. Betul. Supaya apa? Kalau memang kita nggak bisa ke sana, ya kita harus mau supaya mendukung mereka, supaya mereka bisa istilahnya menjangkau ke sana dan kemudian mereka bisa memberikan edukasi, apakah melalui penyebaran firman Tuhan, apakah melalui pembukaan sekolah, Atau penyuluhan. sehingga hal-hal tentang adanya incest ini bisa semakin lama bisa semakin berkurang. Kalau secara hukum sebenarnya Bapak itu tadi akan dikenakan sanksi nggak? Kalau aku baca, Bapak itu sekarang terjerat satu kasus hukum yang mempunyai potensi pidana 15 tahun. Gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kan ini berarti si Bapak ini dia melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya di bawah umur. Gitu. Yang mana seorang anak juga dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di Indonesia sudah ada nih melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi termasuk nih ini satu warning bagi orang-orang di luar sana yang kerap kali merasa superpower dan kemudian melakukan KDRT. Baik terhadap istrinya, baik terhadap anak-anaknya, yang mana sampai kemudian tanpa sadar bisa merenggut nyawa. Nah, ketahui dulu bahwa yang namanya kehidupan di Indonesia itu dilindungi oleh hukum. Gitu loh. Sehingga makanya ketika orang itu tertangkap, apakah itu tertangkap basah, apakah itu ada buktinya melalui visum, ataukah misalnya melalui pengakuan, nah ketika disidik, maka orang ini bisa terjerat oleh undang-undang itu. Jadi ada ya sebenarnya negara kita sudah membuat perundang-undangannya untuk Betul. melindungi setiap warga negara. Betul. Jadi makanya ketika terjadi KDRT atau pelecehan seksual atau incest, maka orang yang menjadi korban ini diharapkan adalah harus bersuara. Nggak boleh ketakutan, terintimidasi karena biasanya akan dirunut. Kalau dirunut ya sesuai dengan berita yang aku baca, ayah ini sayangnya dia harus mengancam anaknya untuk dibunuh anaknya. Gitu loh. What the heck man? Apakah kamu rela atau kamu kok sampai mau tega memperkosa anak kamu dan kemudian mengancam untuk membunuh anak kamu? Hatinya gitu. itu loh di mana? Nah gitu itu yang disayangkan banget gitu. Mestinya kan ketika melahirkan seorang anak itu kan harus dilindungi anak itu. Seharusnya papa yang punya hati, apalagi kalau punya hati seperti Tuhan kan melindungi anaknya gitu. Betul. Tuhan Yesus saja rela mati buat kita, masa papa nggak rela mati buat anaknya? Betul. Gitu. Tapi ini malah merusak anaknya sendiri, merusak masa depan anaknya gitu. Betul. Ya. Tapi terus ada kejadian lain lagi tuh, Dan seorang anak remaja ngomongin kakaknya kalau masa depanku sudah dirusak oleh papa gitu. Nah itu terus salah papanya kaitan. Dipukulin sama masa, dikiranya juga sudah memperkosa anaknya, ternyata tidak. Jadi makanya itu dengan kita ini kan sekarang hidup di suatu zaman yang mana abundance of information, kebanjiran informasi. Tetapi tidak semua orang mempunyai cukup pengertian untuk memilah-milah
atau berhikmat untuk memilah-milah ini menjadi informasi yang benar. Gitu ya. Nah, ketika anak itu kemudian mendengarkan adiknya mengatakan demikian, dia langsung dengan cepat membuat asumsi, oh papanya sudah melakukan pelecehan seksual. Karena mungkin dia juga baru baca berita yang kemarin, yang anak yang diperkosa sama mungkin papanya, aja. ya kan? Ya, jadi dia hatinya panas, dia kemudian membuat postingan yang tidak benar, dan kemudian akibatnya papanya dipukulin orang. Dan ternyata adiknya mengatakan, oh bukan itu. Kenapa nggak ditanya dulu gitu ya? Kenapa adiknya nggak ditanya, maksudmu apa? Papa sudah menghancurkan masa depan, harusnya kan gitu. Janganlah cepat-cepat kita membuat konklusi. Karena apa? Ketika berita-berita seperti ini kemudian sudah tersebar, dan kemudian tidak ada pembuktian yang benar, maka yang terjadi adalah penyesalan. Jadi out of hand ya, kemudian masyarakat membuat penghakimannya sendiri dengan memukuli bapak itu. Menurutku gini Deb, orang-orang yang sampai tega untuk melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, ataupun adiknya, ataupun kakaknya, atau mungkin bahkan aku mendengar berita ada mama yang menikah dengan anak laki-lakinya misalnya. Ya, ini adalah termasuk orang-orang yang sakit kejiwaan. Pernah ini bukan cuma terjadi di Indonesia, ini adalah masalah masyarakat manusia secara keseluruhan, secara global. Mungkin kamu nggak tahu, di Amerika Serikat suatu kali pernah kebongkar suatu berita bahwa ada seorang ayah yang menyekap putrinya selama sekitar mungkin 20 tahun lebih di basement rumahnya, dan 20 sampai tahun lebih? Dan itu terjadi, itu difilmkan. Mamanya di mana? Mamanya di atas, tidak pernah tahu. Mamanya nggak tahu? Mamanya nggak tahu. Anaknya hilang 20 tahun nggak tahu? Anaknya hilang nggak? Dia nggak tahu. Anaknya dibilang sudah mati. Jadi anaknya minggat, dan kemudian anaknya diberitakan sudah mati oleh suaminya, dan suaminya ini psikopat. Jadi tindakan daripada orang yang sakit jiwa. Dan jadi dia nyekap anaknya, putrinya di basement, sampai putrinya hamil berkali-kali, ada banyak sekali terjadi aborsi, sampai akhirnya putrinya melahirkan, sampai kalau aku pernah berita itu, ikutin beritanya di TikTok itu, sampai punya anak 12. Sampai anak-anak ini istilahnya nggak pernah lihat matahari, sakit-sakitan, seperti itu. Nah, makanya ini yang terjadi. Dengan adanya tatanan-tatanan ini, ketika dilanggar, sebenarnya ada akibatnya. Akibatnya apa? Ada akibatnya, misalnya contoh nih, ini yang tadi aku pelajarin ya, ada masalah medis yang dapat terjadi. Misalnya resiko keturunan dengan masalah genetik gitu ya. Jadi kehidupan kita ini kan ada kromosomnya, ada gennya. Jadi ketika ada dua anggota keluarga yang memiliki kromosom dan gen yang mirip, berkawinan, dan kemudian maka akan lebih cenderung untuk menurunkan gen yang sangat rentan sekali rusak. Nah, ini yang terjadi. Akibatnya apa? Makanya seringkali kadang-kadang kita melihat nih ya, aku selidiki apakah ada jurnal medisnya. Kalau ada jurnal medis berarti itu ada pernah disengaja intentional dilakukan. Namun untungnya yang aku dapatkan bahwa secara jurnal medis tidak pernah dilakukan karena ini berbahaya. Jadi mereka mengambil sampling dari data-data orang-orang yang sudah ketahuan melakukan. Nah gitu loh. Jadi kenapa secara sosial tidak diperbolehkan? Kenapa secara firman Tuhan ternyata juga tidak diperbolehkan? Kita ini ada satu ayat yang menarik banget nih, yang kita bisa lihat dari segi perspektif firman Tuhan. Ini tercatat di dalam kitab Imamat pasal 18. Ya, kalau kita lihat punya waktu nanti ya, kita baca seluruh daripada kitab Imamat itu, itulah yang memberikan pengaturan tentang hubungan seksual secara mendetail, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun khususnya kalau kita lihat di ayat 6 nih, Imamat 18 ayat 6, di sini firman Tuhan menuliskan gini, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap auratnya. Akulah Tuhan. Nah, di sini kita tahu menyingkapkan auratnya itu berarti kemaluan. Nah, kerabat terdekat berarti ini kemudian diterjemahkan di ayat 7, 8, 9, 10, dan 11. Ayat 7 mengatakan, kau singkapkan aurat istri ayahmu. Berarti itu apakah mama kandung atau termasuk mama tiri, tidak diperbolehkan. Firman Tuhan mengatakan karena ia hak ayahmu, dia ibumu, apakah itu ibu kandung ataukah ibu tiri, tidak diperbolehkan. Namun, kalau kita pernah membaca dari cerita-cerita clipping-clippingan putih misalnya, cerita-cerita porno. Clipping putih itu apa? Ini slang, yaitu cerita-cerita porno. Stensilan, cerita stensilan. Zaman dulu. Stensilan. Gitu loh. Akan ada cerita-cerita yang miring, bahkan mungkin beredar di artikel-artikel murahan yang ada di internet, bagaimana mama tiri berhubungan seksual dengan anaknya. Oh,
Oh, ceritanya dibuat nyeleweng-nyeleweng gitu. Iya, bagaimana misalnya menantu perempuan dengan papanya, papa mertuanya. Berarti memberikan ide dong, fantasi iya, gitu. Betul. Gitu loh. Makanya di firman Tuhan sudah dituliskan nih ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu karena ia adalah hak ayahmu. Ayat 9, aurat saudaramu perempuan. Apakah itu anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkap auratnya. Jadi kalau kamu tahu itu kakak, ini berarti ini saya asumsikan kepada laki-laki ya. Jadi kalau yang namanya saudara perempuan, apakah itu dari kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, adik tiri, itu tidak diperbolehkan. Titik. Gitu. Kemudian ayat 10, ini jelas juga. Mengenai aurat anak perempuan, dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya. Ini cucu, nggak boleh. Nah, tetapi kita kan pernah membaca, pernah melihat pula bagaimana kakek memperkosa cucunya. Ini nggak boleh oleh firman Tuhan. Kemudian ayat 11, mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia adalah saudara perempuanmu. Saudara tiri, kakak tiri, adik tiri tidak diperbolehkan. Nah, makanya ini di sini kita mengerti sekarang kenapa firman Tuhan tidak memperbolehkan, karena rupanya ada alasan medis. Secara genetika dikatakan tadi secara jurnal medis itu akan terjadi kerentanan, terjadi kerusakan genetik. Jadi nanti anak yang dilahirkan itu bisa cacat, menyandang sakit penyakit yang akut, yang langka, yang tidak cacat ada mental sebelumnya gitu kan. Betul. Karena gennya sama, jadi kalau misalnya gini aja, kamu sama aku bukan saudara tapi menikah gitu kan. Kalau mamanya alergi, papanya alergi, anaknya akan punya kecenderungan alergi most itu likely akan lebih tinggi. Lebih tinggi gitu kan. Apalagi kalau punya hubungan darah ya kan, itu pasti kan kelainannya sama. Jadi kelainannya menjadi ganda gitu. Menjadi bermutasi kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, kalau misalnya seorang wanita mempunyai kelainan di dalam gennya gitu kan, tapi menikah dengan suami yang normal gitu, itu masih punya kesempatan untuk kelainan itu ditutupin. Tapi kalau saudara dekat ya kan darahnya sama, gennya sama, itu jadinya kelainan dengan kelainan makin amplified, betul. Makin diperbesar. Nah, makanya itu sangat penting sekali. Yuk kita bicara dalam beberapa menit terakhir sebagai penutup nih, kita sebagai recap juga ya. Mencegahnya sekarang, ini penting juga. Kita nggak bisa cuma mengatakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi mencegahnya, nomor satu menurut aku nih, ajarkan setiap apakah baik kepada diri kita atau kepada keluarga kita, yaitu supaya takut akan Tuhan. Ini penting banget. Pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, bahwa ada Tuhan loh yang melihat gitu ya. Jadi nggak berani untuk melakukan tidak sembarangan melakukan hal itu karena ini melanggar kebenaran berani firman untuk melanggar Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan tidak memperbolehkan. Firman Tuhan mencatat bahwa itu adalah kekejian di mata Tuhan. Berarti kamu akan menjadi musuhnya Tuhan, kamu akan masuk neraka. Nah, sense of punishment neraka ini kadang-kadang perlu didengungkan walaupun kita hidup dalam zaman kasih karunia. Makanya kenapa di zaman kasih karunia ini yang namanya perjanjian lama tidak dihapuskan, karena ketegasan Tuhan dituliskan di sana. Dalam kitab Ibrani juga dituliskan juga. Kita nggak boleh lupa nih, satu sisi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat murah hati, penuh dengan kasih karunia, tetapi pada saat yang bersamaan Tuhan adalah consuming fire, api yang menghanguskan. Ini dua atribut ini tidak boleh kita lupakan. Nah, kemudian yang kedua, suami istri harus saling melayani dalam kebutuhan seksual. Ini nggak boleh dilupakan, sangat penting sekali. Karena itu adalah esensi daripada isi daripada perkawinan itu, pernikahan. Apalagi kalau laki-laki perempuan sudah sama dewasanya, mempunyai kebutuhan biologis, dan itu kadang-kadang tidak bisa dibendung. Kalau memang tidak disalurkan dengan cara yang benar, firman Tuhan mengatakan kepada hanya eksklusif suaminya atau istrinya yang sah, maka itu bisa menjadi sesuatu masalah. Yang ketiga, apa tuh? Hindari pornografi. Yes. Silakan. Ya, karena itu tadi ya kita sudah jelaskan bahwa pornografi itu apalagi kalau dilakukan di bawah usia 25 tahun dan menjadi kecanduan, itu bisa merusak prefrontal cortex kita, otak bagian depan itu, yang mana otak bagian depan inilah yang membedakan antara kita dengan hewan. Ya, yang mana bisa tahu apa yang baik dan yang salah, apa yang benar dan yang salah gitu. Tapi kalau
kalau itu udah rusak, maka nalarnya juga rusak gitu. Makanya dia tidak ingat lagi ini kerabatnya, ini anaknya, ini mamanya, udah nggak lihat itu lagi. Ya, gitu. makanya firman Tuhan mengatakan kalau orang sampai kecanduan pornografi itu memang tidak berkaitan langsung dikatakan oleh firman Tuhan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan maka mereka memberikan tubuh mereka untuk persetubuhan yang tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan kadang-kadang ada perempuan dengan hewan. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Ya, dosa percabulan yang disebut pun di antara kamu jangan, karena kamu hidup sebagai orang-orang kudus. Bahkan dengan hewan ini di Imamat 18 disebutkan tidak boleh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah kemudian ini penting banget, edukasi anak-anak secara terbuka gitu ya. Maksudnya edukasi secara seksual. Ajarkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan benar. Ajarkan tentang privasi yang harus dilindungi. Bagian aurat tubuh. Ya kalau perempuan tentunya sejak anak-anak masih kecil, terutama kalau mereka udah mulai berumur 8 tahun, 9 tahun, badannya mulai kebentuk, ya. Papanya dan terutama mamanya harus mulai mengajarin tentang apa yang boleh dipegang, apa yang tidak boleh dipegang, apa yang disebut yaitu dengan dada, payudara, dengan kemaluan gitu ya. Apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, tidak boleh dicium oleh orang, tidak boleh dipegang. Nah ini perlu waktu, it takes time. Anak-anak nggak mungkin cuma dikasih tahu satu kali dan ingat. Karena di dalam kepolosan mereka mungkin mereka nggak tahu. Ketika umur 5 tahun udah diajarin, umur 6 tahun diajarin, umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Sampai sekarang anak kita umur 13 tahun masih kita ajarin. Gitu ya, ini penting banget. Nah kemudian yang terakhir juga adalah pentingnya untuk orang tua mempunyai hubungan yang sehat dengan anak-anaknya. Hubungan yang baik. Sehingga anak-anak bisa terbuka dengan orang tuanya. Orang tua bisa negur anak-anaknya. Orang tua bisa memberikan encouragement atau dorongan kepada anak-anaknya. Oke? Oke, kita rasa cukup ya? Oke, semoga episode ini menjadi berkat dan juga mengedukasi kalian semua. Jaga keluarga kalian baik-baik dan tentunya jangan lupa Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.